Kalau di agama Kristen itu kan kayak ada Trinitas gitu ya? Ya, Tritunggal. Gimana? Tunggal. Iya, Tritunggal. Yang Trinitas itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Itu tuh apa itu maksudnya? Iya, itu Trinitas berarti 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Oh, maksudnya 3 pribadi. Bukan 3 Tuhan. Terus dalam satu hakikat itu tuh yang dimaksud Yesus memiliki 3 pribadi. Enggak. Bapa sendiri, Yesus sendiri, dan Roh Kudus sendiri. Jadi terus tiga masing-masing itu penyebutannya beda ya? Kalau Bapa itu Tuhannya. Pribadinya yang beda. Penyebutan pribadinya beda. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Anak itu Yesus Kristus. Terus? Roh Kudus? Roh Kudus, ya Roh Kudus. Penyebutan pribadinya beda. Artinya Roh Kudus, Bapa, Anak. Hakikat mereka sama-sama Allah. Tapi bukan 3 Allah, satu Allah. Ya aslinya satu Allah. Iya. Tapi dia memiliki 3 kepribadian. Iya, punya 3 pribadi. Allah itu punya 3 pribadi. Tapi kalau untuk kewujudnya, kan Yesus ada bentuknya, ada wujudnya gitu kan. Terus kalau Allah itu enggak ya? Gimana kalau diwujudkan gitu? Allah itu memang dia kan roh. Kita esensinya Allah itu kan dasarnya itu Allah roh. Kalau kita kan dasar kita manusia, daging, ya gitu. Daging kan. Jadi Allah itu kan saya bilang tadi roh, dan dia itu menjadi manusia bukan berarti dia berhenti jadi manusia, bukan berarti nasi jadi bubur. Jadi nasinya hilang tinggal buburnya, enggak. Dia tetap ada. Tetap ada keduanya. Gimana? Ya tetap ada keduanya. Iya, tetap ada keduanya, yang adalah Allah dan manusia. Gitu. God and man. Gitu loh. God and man. Ya. Dan waktu dia jadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Dan waktu dia jadi manusia, dia tetap tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dia tidak dibatasi oleh tubuhnya. Ngerti? Iya ya. Jadi ibaratnya dia itu bisa, ya itu tadi 3 kepribadian tadi ya. Terus wujudnya bisa berubah. Kan yang Bapa itu kan roh tuh ya. Terus yang Yesus itu wujudnya manusia. Tapi ketika dia juga tidak meninggalkan bahwa dia itu Roh Kudus. Jadi duanya ada dalam diri Yesus itu. Roh itu tidak pernah ada di dalam kekristenan, di dalam kami itu nggak pernah percaya bahwa ada 3 roh. Dan Alkitab tidak pernah menyatakan ada 3 roh. Tetapi kami percaya bahwa Allah itu roh. Dan saya tidak bilang bahwa Bapa itu roh, Anak itu roh. Jadi ada 3 roh. Tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah itu esensinya adalah roh. Dan dia waktu yang jadi manusia itu pribadi Anak, gak pernah pribadi Bapa. Waktu dia jadi manusia, dia betul-betul manusia. Gitu loh. Akhirnya dia menambahkan naturnya saja. Menambahkan humanity-nya gitu loh. Tahu kan? Iya. Gitu. Jadi waktu kamu bilang tadi Bapa itu roh, Anak itu roh, nggak bisa kayak gitu. Konsep kami bukan seperti itu. Jadi enggak ada. Kenapa? Ya terus. Ya itu yang tadi saya kemukakan, bukan seperti itu konsepnya. Kenapa? Jadi mereka itu bukan roh ya? Allah itu, sekali lagi saya bilang Allah itu roh. Kenapa? Tapi kamu sebutkan bahwa dia itu roh. Dia. Kenapa? Tadi kan katanya si Bapa itu esensinya itu roh kan? Iya, itu dalam Yohanes. Yohanes menyebutkan seperti itu, Allah itu roh. Maka kau menyembah dalam roh dan kebenaran katanya. Jadi gini, kalau kamu tadi kan misahkan Bapa roh, pribadi Anak roh, bukan seperti itu.
Allah itu esensinya roh. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa mereka ada 3 roh. Yang ada adalah 3 pribadi. Satu Ngerti? roh, 3 pribadi. Iya, 1 roh 3 pribadi. Tapi memang Alkitab juga nggak mengungkapkan 1 roh. Tapi saya tidak bisa menyatakan lebih dari Alkitab sih sebenarnya. Yang jelas hakikat Allah itu adalah roh. Itulah. Kenapa? Ya hakikatnya roh, tapi tidak bisa dikatakan roh. Kenapa? Ya kan tadi si Allah, Tuhan, Bapa itu kan roh. Ya. Hakikatnya roh. Tapi maksudnya tapi umat kalian, tapi sampean nggak bisa mengatakan bahwa Allah itu roh. Saya bilang saya tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu hanya punya 1 roh, karena Alkitab tidak menyatakan hanya 1 roh. Dan saya juga tidak bisa bilang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang jelas mereka Alkitab itu hanya menyatakan melalui penulis-penulis dan diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu hanya roh. Allah itu hanya roh. Sekali lagi saya tidak menyatakan bahwa Allah itu bukan roh. Gitu. Makanya waktu dia jadi manusia, dia tetap Allah, dan dia bisa sakit, dia bisa ini, itu dalam kemanusiaannya. Waktu dia mati itu dalam kemanusiaannya. Kok bisa gitu loh 3 pribadi kan seperti itu? Kenapa? Allah itu tidak terbatas ya. Kita manusia yang terbatas. Kalau kita memahami Allah itu 1 pribadi, 1 roh, stop sampai di situ, kita sudah menguasai Allah sebenarnya. Kalau kita sampai tidak nyampe akal kita di situ, itulah namanya melampaui akal, gitu loh. Kalau Allah itu bisa kita genggam dengan pikiran kita bisa memahaminya sepenuhnya, dia bukan lagi ya dia sama seperti kita, manusia yang bisa dipahami. Jadi maksudnya pribadi itu tuh kayak sifat gitu ya? Pribadi, ya, setiap pribadi itu ada sifat-sifatnya. Ya. Terus kalau roh, itu yang biasanya kan berbentuk wujud. Kalau nggak bisa dilihat dong. Nggak apa-apa, tanya aja langsung, santai aja, nggak usah dibilang ke temennya. Jadi itu ya, yang kalian terus kan diwujudkan ke Yesus itu, terus dia wujud. Ya roh itu yang punya itu tadi ya, punya kepribadian. Ada kalanya dia, ada kalanya Bapa, pribadian Bapa, Roh Kudus sama Yesus itu si Allah itu kan pribadi ya, artinya punya kehendak, punya pemikiran ya. Ya itu bisa dibilang pribadi. Kalau binatang hewan itu nggak punya pikiran, tetapi punya kehendak, itu nggak bisa dibilang pribadi. Pribadi itu kan ada 3 ciri yang bisa disebut pribadi. Terus tadi pertanyaannya bahwa yang Allahnya itu yang pribadi itu, saya bilang Allah itu pribadi dan dalam 3 pribadi itu. Ngerti? 3 pribadi itu ya yang yang tadi ya. Iya. Pribadi itu kan punya akal, punya kehendak, punya sifat kan gitu. Itu disebut pribadi. Kalau hewan nggak bisa disebut pribadi, benda nggak bisa disebut pribadi. Jadi yang Yesus tadi itu pribadi Tuhan yang apa ya? Dia wujud manusia gitu ya, tapi tanpa batas. Iya, dia tanpa batas dan dia tidak terpisah dengan Bapa. Tapi bisa dibedakan. Dia tidak pernah terpisah dengan Bapa tapi bisa dibedakan. Itu dalam konsili waktu itu disebutkan seperti itu.
Maksudnya gimana itu? Dia tidak terpisah tapi bisa dibedakan? Artinya pribadi Bapa bisa dibedakan dalam hal kehendaknya Bapa merencanakan penebusan, dalam hal kehendaknya Yesus Kristus menjadi indikator, artinya menjadi penebus, dan Roh Kudus untuk menerapkan penebusan itu kepada orang percaya supaya percaya gitu loh. Kalau Yesus tadi saya bilang sekali lagi, dia yang menjadi pengorbanan ya, dalam keselamatan dia menjadi korban untuk menyelamatkan manusia, dan Allah Bapa yang merancangkan dan Roh Kudus memberikan kepada orang percaya supaya mereka percaya bahwa Kristus dalam kehendak mereka gitu loh, bahwa Kristus telah mati gitu loh untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi penyelamatan itu mutlak dari Kristus. Jadi umat-umatnya itu otomatis selamat gitu ya? Iya, yang percaya kepada Kristus pasti selamat, tidak ada hukuman. Iya, itu dalam beberapa teks Alkitab menyatakan bahwa dalam Roma kamu tidak akan dihukum lagi, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Artinya kamu tidak akan masuk ke neraka, kamu akan ke surga. Karena penghukuman itu hanya di dunia ini, dan juga hanya di neraka ada hukuman. Kalau di surga nggak ada hukuman. Berarti kalau umat Kristen itu nggak ada yang masuk neraka dong ya? Kalau dia percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, dia nggak akan masuk. Dan kami diselamatkan hanya oleh iman, faith, yang diberikan oleh grace, anugerah, bukan keselamatan melalui perbuatan, dan iman plus perbuatan bukan. Semerta-merta hanya karena iman, ya, dan itu diberikan hanya oleh anugerah. Karena kalau keselamatan dibilang ini kita udah lagi keselamatan ya. Tadi kita tentang Trinitas, sekarang masuk keselamatan ya nggak apa-apa, is okay. Kalau perbuatan ya, kalau saya berbuat satu dosa ya, itu sudah cukup membuat saya masuk neraka ya. Saya nggak mungkin nanti mengklaim bahwa saya sudah berbuat baik tadi di sana di sini. Saya melakukan kesalahan satu aja udah cukup, karena tidak bisa menggugurkan perbuatan saya semuanya itu untuk membebaskan saya dari hukuman itu. Contohnya ya, misalnya ya, saya mencuri, ya dihukum. Saya bilang saya sudah berbuat baik tadi Pak, saya udah kasih makan orang, nggak akan peduli, kau tetap akan dihukum. Ya, itulah namanya perbuatan baik tidak mungkin menyelamatkan. Nggak bisa melebur ya. Maksudnya kayak gitu. Dia tidak memberi ampunan siapa? Kenapa? Anda kan melaksanakan kesalahan. Tadi ceritanya. Kemudian Anda bilang bahwa sudah melakukan kebaikan dan itu tidak bisa melebur. Anda tetap salah. Iya kan? Iya kan? Anda tetap salah. Kemudian berarti kan Anda berdosa. Siapa yang tidak mengampuni kesalahan Anda? Iya, misalnya saya kalau dalam hukum dunia ini kan saya ambil hukum dunia ya. Saya bilang kalau saya ya hakim lah, polisi, nggak akan ada yang mengampuni. Ya karena kamu berbuat salah, kamu mencuri, kamu bilang kamu sudah kasih orang makan 5.000 orang, 100 orang, nggak peduli dia, karena kamu kesalahanmu ini, itulah namanya perbuatanmu nggak bisa menyelamatkanmu. Satu dosa pun udah cukup membawa kamu ke dalam neraka, ke dalam hukuman. Berarti satu dosamu itu bisa membuatmu masuk neraka? Iya bisa, tapi karena saya diselamatkan oleh Kristus dan Kristus sudah menanggung hukuman itu, saya tidak mungkin lagi masuk ke dalam itu. Berarti kamu pasti masuk surga ya? Pasti. Nggak paham aku. Pasti dong. Iya.
Nggak pahamnya di mana? Kalau nggak paham ngomong aja, nggak apa-apa. Kita akan ulangi terus. Aku sih nggak masalah. Jadi eh, pelanggaran kami itu sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi semua kesalahan kami itu ditanggung oleh Kristus, dan dari Kristuslah kami dapat diampuni. Gitu. Oleh Allah. Jadi umat Kristen itu terlalu tega kepada Tuhannya ya. Tuhan itu gini ya, Tuhan itu adil. Kamu percaya Tuhan itu adil? Iya. Tuhan itu adil. Kalau kita berbuat salah, Dia akan menghukum kita. Betul ya? Oke? Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu juga kasih sifatnya ya. Jadi Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi manusia karena kasih. Dan karena harus jadi manusia lah, supaya yang mau dihukum ini manusia, Dia yang menggantikan. Ya, dan manusia itu harusnya manusia yang tidak berdosa. Dan Yesus Kristus, dan hanya Allah lah yang bisa menjadi manusia. Karena tidak ada semua manusia ini yang tidak berdosa, semua berdosa. Jadi hanya Allah yang tidak berdosa. Jadi apa yang harus dijadikan? Ya dia harus jadi manusia. Nggak mungkin tidak. Karena yang mau ditebus manusia, bukan monyet. Kalau dia mau jadi monyet, bisa aja kalau dia mau tebus monyet. Tapi masalahnya tidak. Jadi karena keadilannya dan kasihnya, Dia menghukum, ya, menghukum Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Gitu. Tidak ada yang kasihan di situ. Justru Dia mengasihi kami. Sebentar nanti. Jadi tadi kan kamu ngomong Allah menghukum Yesus untuk menanggung dosa umat-umatnya gitu ya? Kenapa kok dihukum gitu maksudnya? Karena perbuatan kami, makanya Dia dianggap menjadi manusia berdosa di antara orang berdosa. Ya, itu dalam beberapa teks Alkitab menyatakan seperti itu. Dia dijadikan berdosa karena kita yang Dia tidak berdosa. Dia dihitung jadi manusia berdosa waktu di kayu salib. Ya, untuk kami yang berdosa ini, seharusnya kami yang dihukum, tapi Dia menyelamatkan kami. Seharusnya kami yang terkutuk, Dia jadi terkutuk karena kami. Makanya dibilang dalam Alkitab, terkutuklah orang yang digantung. Ya, ini harus digantung di kayu salib karena penghukuman hanya paling keras itu di kayu salib. Gitu. Kami yang tidak benar dibenarkan oleh Kristus. Ya. Dibenarkan oleh Kristus. Gitu. Jadi harus Dia jadi manusia, dan manusianya Dia tidak boleh menjadi manusia yang tidak menjadi manusia berdosa, tapi harus manusia yang tidak berdosa. Bagaimana? Makanya dia tidak lahir dari hubungan intim atau biologis. Ya. Dia kan dari Roh Kudus. Dia ada sendiri ya. Dia dari kandungan Bunda Maria, dari Roh Kudus, kan? Loh, sebentar. Katanya kan tadi Bapa, Roh Kudus, Yesus itu tuh kan hakikatnya satu. Iya. Beda kepribadian. Wujudnya satu. Wujudnya? Kenapa? Wujudnya satu ya. Wujudnya, bentuknya. Tadi saya bilang bentuk Allah itu kan roh. Terus? Iya. Terus diwujudkan. Roh itu kan nggak terlihat ya. Iya. Roh itu tidak. Iya. Kemudian dia diwujudkan dalam bentuk Yesus. Iya. Terus Yesus itu lahir dari Bunda Maryam. Iya, dari Bunda Maria. Berarti Tuhan Anda itu dilahirkan. Gimana maksudnya? Dia jadi manusia. Awalnya kan Dia Allah. Kok lucu Tuhannya dilahirkan? Orang dari awal Dia Allah yang mau jadi manusia. Bukan manusia jadi Allah. Kami nggak percaya manusia jadi Allah. Kami tidak menyembah manusia yang jadi Allah. Kami menyembah Tuhan, ya, yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi Tuhannya tadi roh ya, terus menjadi manusia Kristus. Iya, makanya premisnya kamu udah salah. Kamu bilang tadi Tuhan lahir. Kan, kenapa?
Gimana? Tadi hanya itu Roh Kudus atau Bapak Allah Bapak Bapak ya bahasanya. Kemudian Kristus itu juga kan. Kemudian Roh Kudus itu berubah menjadi manusia, bentuklah Kristus, berwujud Kristus itu. Gini, kamu Iya. pahami roh itu berapa sih? Tadi saya udah bilang berkali-kali bahwa kami tidak percaya ada 3 roh. Dan Alkitab juga tidak menyatakan seperti itu. Dan tadi juga kesalahan kamu, Allah itu dilahirkan. Loh, gimana sih Allah yang awalnya sudah ada dari kekekalan, sebelum manusia diciptakan, dunia ini diciptakan, Allah itu sudah ada. Enggak, yang aku bilang tadi kan yang dilahirkan Kristus. Iya, tadi kamu sempat bilang bahwa Allah dilahirkan. Enggak, tadi kamu ada menyatakan enggak Allah jadi dilahirkan? Tuhan kamu dilahirkan berarti gitu kan kamu bilang? Tadi kan roh itu kan dia punya 3 kepribadian ya tadi. Ada yang kepribadian manusia dengan wujud Kristus itu. Nah, berarti kan Kristus itu kan Tuhan. Iya. Salah satu kepribadian roh tadi. Dan dia tidak pernah, tunggu dulu, aku potong dulu sebentar ya. Kami tidak pernah percaya bahwa Yesus itu menjadi manusia, menjadi pribadi manusia, enggak. Dia itu hanya mengambil humanity-nya, hanya hakikat manusia itu aja. Dia nggak sampai ke pribadi manusia. Karena kalau sampai dia masuk ke pribadi, kami tidak percaya bahwa Allah itu jadi 4 pribadi, hanya 3 pribadi kalau ikut kemanusiaannya. Tapi dia hanya satu pribadi, Allah, dan dia hanya mengambil hakikat manusia. Sama kayak orang yang membentuk tanah liat, hanya mengambil tanah liatnya saja, udah jadi Gucci. Udah, stop, nggak sampai dia menjadi pribadi atau menjadi Gucci itu, nggak sampai seperti itu. Ngerti nggak? Tuhannya orang Kristen tuh jadi ada berapa? Ada Kristus, ada Roh Kudus juga. Dibilang itu pribadi itu bukan kami nggak bilang itu tiga Tuhan, tapi ya, satu Tuhan. Kan? Iya. Iya. Pribadi. Kristus berarti pribadi. Iya, saya yang kenapa? Berarti Kristus pribadi kan? Iya. Pribadi yang wujudnya dia itu tuh manusia. Iya, yang awalnya Allah. Awalnya maksudnya berubah pribadi jadi manusia. Saya bilang tadi dia nggak jadi manusia, nggak sampai ke dalam pribadi. Ibaratkan sebuah tanah liat, pribadinya itu Allahnya. Saya bilang pribadi manusia enggak sampai ke dalam pribadi manusia. Ngerti nggak sih? Dia hanya mengambil sifat-sifat manusia saja. Dia ada pribadi, tapi pribadi Allah. Saya mau membantah bahwa kamu menyatakan bahwa dia itu pribadi, dia ngambil pribadi manusia. Dia tidak pernah sama sekali mengambil pribadi manusia. Itu sudah dicatat dalam konsili-konsili. Dia hanya mengambil dia hanya ada pribadi Allah saja, nggak ada pribadi manusia. Ibaratkan sebuah ini, kalau kamu mau membuat Gucci itu belum jadi. Tetapi tetap hakikatnya tetap dari tanah liat, ya hakikatnya tetap jadi manusia. Tetapi belum sampai ke dalam pribadi itu, Gucci itu yang saya bilangkan tadi. Saya hanya mau membantah bahwa kamu bilang dia ngambil pribadi manusia itu, yang dari tadi tidak menemukan itu. Yang iya, kami ngambil kayak gitu soalnya tadi kan ada penjelasan bahwasanya roh itu memiliki 3 kepribadian kan, 3 pribadi. Roh Kudus, Allah Bapa, sama Kristus. Berarti Kristus itu pribadi kan? Kristus itu pribadi. Ya, pribadi Allah. Iya. Ya, bukan pribadi ya. Iya. Tapi dia manusia, tapi pribadinya Allah. Iya. Hanya satu pribadi, yaitu pribadi anak. Saya bilang kalau tunggu dulu. Tadi saya bilang Allah itu punya pribadi karena dia punya kehendak, punya ini segala macam, dia punya sifat, dia punya pemikiran. Iya. Sama. Punya ini itu
merujuk kepada pribadi. Jangan samakan dari dengan nanti berarti pribadinya ada 4. Enggak seperti itu. Itu hanya menunjukkan bahwa secara umum Allah itu punya pribadi. Ya. Secara umum, dan ini masuk ke dalam 3 pribadinya gitu loh. Ngerti? Dibedakan dari 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu loh. Itu saya hanya menjabarkan tentang secara umum Allah itu apa, seperti manusia yang punya punya kepribadian itu. Punya kehendak, punya pikiran ya. Oke, terus lanjut. Berarti yang Kristus tadi dihukum itu aslinya itu tuh Allah sendiri gitu ya, yang menolongin umatnya. Iya. Melalui Kristus tadi. Iya, menjadi manusia. Iya. Allah. Iya. Kristus itu kan kepribadian Allah kan? Dia punya pribadi ya. Ya, pribadi Tuhan. Itu kan pribadinya Tuhan, orang Kristen. Terus? Kemudian Kristus itu kan kepribadian Allahnya orang Kristen. Ya. Iya. Kenapa? Iya, kepribadian tadi milik Tuhan kan yang di Kristus itu. Karena dia memiliki pribadi Tuhan. Iya, dalam rangka menyelamatkan. Berarti itu dia itu tuh kan dia. Itu sebenarnya kan yang hukuman Kristus tadi loh. Iya. Itu kan Tuhan yang merelakan dirinya untuk menyelamatkan umatnya gitu kan ya. Iya. Karena makanya disalib itu. Betul. Dan bukan hukuman, bukan Kristus itu dihukum oleh Roh. Tapi memang itu bentuk penyelamatan, bukan bentuk hukuman kan. Penyelamatan dengan cara beban-bebannya, siksa-siksaan umatnya itu seluruhnya ditanggung sama si Kristus, pribadi Tuhan tadi, gitu ya. Ini pertanyaan atau pernyataan? Nah, pernyataan. Soalnya kan tadi kalau kamu itu bahasanya pakai hukuman gitu kan. Jadi kami mikirnya, loh kok Roh menghukum si Kristus, berarti Tuhan itu menghukum dirinya sendiri. Kan sebenarnya nggak kayak gitu dong. Kalau bahasanya penyelamatan itu kan lebih bisa dipahami. Masa Tuhan menghukum Tuhan? Kalau bahasanya pakai hukuman loh ya. Itu kan tapi bukan bentuk hukuman terhadap Kristus, tapi bentuk penyelamatan untuk umatnya kan? Itu penghukuman, berarti itu betul-betul dihukum dia di situ. Kristusnya dihukum? Iya, karena kami. Bukannya Kristus tadi pribadi Tuhan? Kenapa? Bukannya Kristus tadi pribadi Tuhan? Iya, dia pribadi Tuhan dan menjadi manusia. Yang dihukum kan manusianya, bukan Tuhannya. Manusianya. Iya, dalam keadaan manusia, makanya dia dihukum dalam keadaannya sebagai manusia. Itu dalam Alkitab sudah jelas. Bukan dalam keadaan Tuhan dia dihukum. Dan dia menjadi manusia, dan dia betul-betul menjadi manusia. Walaupun dia tidak punya bapak secara biologis, tetapi dia betul-betul manusia. Adam aja bisa dibilang manusia betul-betul, walaupun dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dia betul-betul manusia pribadi. Bukan manusia pribadi, sorry. Dia betul-betul manusia. Iya. Dan kepribadian manusia kalau Adam. Kalau yang Kristus tadi kan pribadinya pribadi Tuhan kan? Iya, tapi pribadi Tuhan. Ya. Nah, yang dihukum itu wujudnya, bukan pribadinya gitu ya? Iya, yang dihukum itu yang jadi manusia dia itu. Gitu loh. Iya. Karena di dalam Alkitab dia menyatakan dia itu maha tahu. Ya, waktu dia jadi manusia dia maha tahu. Dia itu tidak pernah kalau seorang nabi, kalau dia hanya seorang nabi ya. Bagaimana mungkin dia hanya seorang nabi? Kalau nabi itu pasti kalau bernebuat atau menyembuhkan, dia minta tolong ke Tuhan. Kalau Yesus enggak, waktu membangkitkan Lazarus langsung bilang, datanglah Lazarus waktu itu, yang waktu udah mati 4 hari itu. Datang Lazarus. Dia enggak bilang, Tuhan tolonglah supaya Lazarus ini bangkit. Enggak ada. Dia langsung ngomong. Kalau dia hanya seorang utusan, nabi itu kan utusan, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa.
kalau bukan seorang utusan kayak gitu? Harusnya dia Sudah ngomong, Tuhan, 80% bantu cabut aku hatinya. untuk membangkitkan ini, kan gitu. Dan bagaimana mungkin seorang nabi menyuruh kita menyembah dia kalau dia bukan nabi yang gila, ya? Berarti betul. kami hanya percaya dia Tuhan. Antara dua, dia nabi gila atau dia Tuhan. Karena waktu Thomas itu bilang, kalau aku tidak menyucikan lambung di ininya, aku tidak akan percaya. Itu dalam Yohanes. Terus datang ya, Yesus datang dibilang, ini aku, gitu kan. Baru dibilangnya, "Wih, pegang." Habis itu dibilangnya, "Ya Tuhan, aku percaya." Gitu loh. Berbahagia yang tidak melihat namun percaya. "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu dibilang Thomas. Jelas sekali. Ya, nggak mungkin ada seorang nabi pengen disembah. Ya, di dalam Muslim itu kalau dia kan seorang nabi. Ya. Kalau kami dia dibilang seorang nabi, dia harusnya nabi yang gila kalau dia hanya seorang nabi. Iya. Dia mengatakan seperti itu. Nggak mungkin. Dan dalam orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Thomas itu meyakinkan, dia orang Yahudi, dia meyakinkan bahwa itu Tuhan. Makanya dia bilang, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya itu. Ada lagi pertanyaannya? Terus kalau misalkan kalian misalkan berdoa tuh ya, itu bahasanya ya Tuhanku gitu, atau makanya Allah atau Roh Kudus atau Kristus? Jadi Yesus pernah menyatakan bahwa apapun yang kamu minta, mintalah kepada aku. Atau banyak di teks dalam Alkitab waktu Yesus Kristus ya? Kenapa? Iya, ke Kristus bisa. Karena Yesus mengatakan seperti itu, mintalah kepadaku. Jadi itu pasti dalam doa, dalam hal apapun. Apa dalam jadi pakai bahasa Kristus ya kalau berdoa. Kalau ini kan pakai bahasa Roh Kudus juga nggak apa-apa tapi ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kita pakai pribadinya. Iya. Tuhan. Iya. Jadi kami nggak perlu bilang, nggak perlu kami bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu-gitu. Terus pribadi Kristus, nggak perlu. Sebut aja nama Kristus. Karena Kristus sendiri mengatakan seperti itu, minta sama aku. Gitu loh. Iya. Pada aku. Terus mau tanya lagi, itu yang apa patung Kristus? Ya. Itu tuh makna dari itu tuh apa ya? Kan sering tuh ada di gereja kayak gitu untuk mengenang gitu ya? Iya. Atau itu gimana? Salib itu bisa dibilang untuk mengenang, melihat pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa. Kenapa? Iya, tadabbur. Maksudnya kita ngangen-ngangen mikir-mikir dosa kita gimana, melihat perjuangan Kristus kayak gitu ya. Ya, bisa seperti itu juga. Iya aja tuh. Jadi semua murka Allah itu ditanggung oleh Kristus yang menjadi manusia itu. Yaitu bentuk murka Allah itu terwujud dalam kayu salib. Ya, berarti udah skenario Tuhan mau kayak gitu ya? Ya, kalau dibilang skenario itu rencana ya. Ya. Ya, itu sudah rencana Tuhan karena Dia mengetahui segala sesuatu. Karena dalam ayat Alkitab Perjanjian Lama juga Dia sudah menubuatkan bahwa Dia akan datang menjadi manusia. Dalam teks-teks Perjanjian Lama, apalagi dalam Yesaya itu jelas sekali. Yesaya. Yesaya.
Yesaya itu tuh apa? Yesaya itu nama-nama di Alkitab. Nama Surat nabi. gitu ya? Iya, nama nabi yang menuliskan Nama- bahwa kenapa? Iya, nama nabi Nama- yang menuliskan bahwa Kristus akan mati di kayu salib. Oh, berarti di agama Kristen ada nabi juga ya? Berarti di dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan para nabi. Kayak misalkan Yesaya nulis ini. Iya, ada. Iya, ada. Itu. Musa. Itu yang nulis nabinya ya? Iya, nabinya. Oh, berarti Alkitab itu kalamu nabi, perkataan nabi. Iya, dari Tuhan toh. Ya, dapat wahyu dari Tuhan. Iya. Kalau di sini beda sih, kalau di Islam. Kenapa? Dari langit turun langsung. Kan kalau di sini kan Alkitabnya kan Injil ya? Injil itu hanya 3 kitab, bukan 3 kitab, 3 Injil, sorry. Kalau kitab itu kan kumpulan beberapa teks ya, pasti banyak lah kitab. Kalau ini Injil, 3 Injil. Jadi Injil di dalam kitab. Iya, Injil itu dalam kitab dan hanya 3. Injil itu hanya 3, Matius, Markus, Lukas. Hanya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, Yohanes itu Injil. Iya, Injil Yohanes. Bukan ya? Saya kira nama nabi. Enggak, dia bukan nabi. Tapi nama Injilnya. Iya, betul. Dan Injil itu turun dari Tuhan. Maksudnya perkataan Tuhan. Atau Injil itu perkataan siapa isinya? Iya, perkataan Tuhan, dari Tuhan. Perkataan dari Tuhan. Ada gini ya, kamu harus bedakan wahyu sama inspirasi. Wahyu Apa? itu kamu, iya, inspirasi artinya diinspirasikan oleh Roh Kudus, misalnya didiktekan oleh Tuhan, ngerti nggak sih? Iya. Kalau di sini bahasanya sih. Tetapi kalau wahyu itu dia langsung, kalau itu tadi diinspirasikan, ya dia menulis sesuatu yang sudah terjadi dan dia tulis, dan itu dikuasai oleh Tuhan gitu loh. Berarti tidak langsung gitu loh, ngerti kan maksud aku? Ya, paham. Jadi di dalam Alkitab ada yang namanya diwahyukan dan ada namanya diinspirasikan gitu loh. Terkumpul jadi satu di dalam Alkitab. Iya, gitu loh. Wahyu itu langsung, inspirasi itu kejadian yang sudah terjadi, namun penulis ini kan terbatas, tidak mungkin bisa mengingatnya. Itulah perannya Allah gitu loh, Roh Kudus itu untuk menginspirasikan itu. Terus kalau yang tulisan-tulisan dari Nabi itu namanya apa? Tulisan dari nabi-nabi itu namanya? Ya bisa dibilang ada yang wahyukan, ada yang diwahyukan, ada yang diinspirasikan. Tetapi kalau seluruh dalam kejadian sampai wahyu secara umum, kejadian sampai wahyu, kan kami punya saat Alkitab ini kan kejadian sampai wahyu, dan itu dibilang diinspirasikan secara umum gitu loh, artinya dari Tuhan gitu loh, supaya tidak punya kesalahan, makanya Tuhan yang menginspirasikan gitu loh. Inspirasi. Ya. Oh, ini kita udah bahas yang lain lagi nih loh, tentang Alkitab kanonisasi. Tadi kita pertama tentang Tritunggal, yang kedua tentang keselamatan atau soteriologi. Keselamatan itu melalui iman atau perbuatan. Terus keselamatan itu masuk dalam mencakupan tadi penebusan Kristus yang menjadi manusia gitu-gitu. Dan sekarang kita masuk ke dalam kanonisasi Alkitab. Wah, hebat kita bahas ini. Kan buat pengetahuan kita biar ada toleransi dalam beragama. Ya, mudah-mudahan kamu juga bisa masuk dalam agama Kristen. Masuk kemana ini? Agama Kristen. Ke agamaku. Kamu. Anda mau? Kamu aja. Asyhadu.
Kan kita sudah punya kepercayaan masing-masing, jadinya ya udahlah teguh sama percayaan sendiri, nunggu hidayah mana yang benar sebenarnya. Iya, makanya aku tetap punya prinsip bahwa ya kalau Roh Kudus mendorong kamu untuk percaya kepada kekristenan, puji Tuhan, gitu loh. Oh iya, aku tuh punya pertanyaan. Apa itu lagi? Kalau nggak salah dengar, pernah nonton di ini apa bahasanya pendeta ya? Kalau di Kristen itu? Ya. Kalau di Injil yang asli, di yang masih ori, katanya kan banyak tuh sekarang Injil-Injil yang sudah berubah, di amandemen, kayak gitu ada ya? Iya ya, bener ya? Oh. Nah, terus katanya kalau di dalam Injil yang ori memang asli dari yang dulu, dari Tuhan, Tuhan agama kalian. Di situ tuh dijelaskan bahwasanya akan ada nabi terakhir. Dia berasal dari suku Quraisy. Itu dia. Itu yang udah, itu aja pertanyaannya. Yang itu akan menuntunmu maksudnya ke jalan selanjutnya. Oke, itu aja pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Ya. Tapi tunggu dulu, yang Tritunggal tadi, tentang Tritunggal sama keselamatan sama kanonisasi itu, dan ini masih kanonisasi sih. Maksudnya Tritunggal sama yang keselamatan sudah selesai. Kang soteriologi. Ya. Nanti udah kalau paham. Ada pertanyaan lagi ya nyusul lagi nanti. Kalau sekarang jawab yang ini dulu. Iya, yang tadi udah paham ya. Oke. Sekarang ku jawab ya. Pertama, yang kamu bilang bahwa tidak ada Injil yang asli, ya semua dalam manuskrip ya, atau kan semua udah dalam manuskrip dan yang aslinya itu sudah nggak ada lagi kan, kami pegang ya, umat Kristen kami nggak pegang lagi. Halo? Kelemahannya itu ya. Halo? Maksudnya Injil yang sudah nggak ada, kok bisa itu loh. Tunggu dulu, kan belum selesai ngomongnya. Dengar nggak? Ya, maaf. Ya, kan semua kan ada banyak manuskrip ya. Manuskrip itu ada banyak, ada 2000 lebih ya manuskrip. Ya. Kalau yang asli kami sudah tidak pegang lagi yang asli ya, hanya manuskripnya saja. Oke. Tapi tentang Kristus yang akan menyelamatkan kami mulai dari perjanjian lama sudah dinubuatkan, itu tetap ada. Artinya hal-hal yang primernya itu tidak hilang. Ya. Kesalahan itu ada karena itu manusia ya, yang banyak terjemahan juga banyak yang salah. Saya tidak munafik dan saya tidak mau mengomongkan bahwa itu ini. Kenapa? Terjemahan banyak yang salah. Iya, misalnya terjemahan dari bahasa. Itu bahasa emang. Kenapa? Kalau aslinya, yang asli Injil itu tuh pakai bahasa apa? Bahasa aslinya kan bahasa Ibrani sama Yunani. Oh iya, Ibrani. Tapi jadi pertanyaan lagi kan juga, kalau memang itu Injil sudah dipalsukan, mana yang aslinya gitu loh. Aku mengakui itu banyak kesalahan, tetapi itu tidak pernah dipalsukan. Ya. Tidak ada dipalsukan. Dan pertanyaan kedua adalah bahwa pertanyaan tadi kamu bilang bahwa itu ada yang dinubuatkan tentang Nabi Muhammad atau siapakah itu yang kamu maksud. Itu tidak ada, itu hanya klaim-klaim kosong. Jadi pertanyaannya adalah kembali, kalau memang itu dinubuatkan untuk Nabi Muhammad, bukankah kalian tidak mengakui itu Alkitab buku palsu? Banyak ustadz-ustadz yang setahu saya, mereka tidak mengakui itu Alkitab benar-benar firman Tuhan. Banyak yang bilang palsu. Mereka banyak yang ambigu dalam keislaman sendiri. Karena mereka bilang kalau mereka tidak mengakui itu, dan kami menanyakan bahwa siapa Injil yang terdahulu itu yang kalian percayai. Sampai sekarang nggak tahu.
Yang mana? Dan ingat sekali lagi bahwa tidak ada klaim bahwa akan ada nabi yang akan datang lagi. Tidak. Alkitab tidak pernah menyatakan seperti itu. Itu hanya klaim-klaim yang kosong, tidak ada dasar, tidak ada bukti. Ya, Oh, berarti orang Kristen itu tidak meyakini adanya Nabi Muhammad ya? tidak ada. Memang sudah selesai. Susah di mana? Selesai di Kristus. Kristus. Bisa. Nabi kalian siapa? Selesai di mana? Islam meyakini bahwa adanya Nabi Isa. Tapi ternyata orang Kristen tidak meyakini bahwa adanya Nabi Muhammad. Nabi Isa sama Kristus itu harus bisa dibedakan sebenarnya. Karena banyak perbedaan secara teologis. Ya, tentang Nabi Isa dan ini tentang kalau Nabi Isa dalam agamamu itu ya kedudukan beliau itu nabi ya. jabatan itu Atau gimana? kenapa? Iya atau gimana asal melanjutkan. Jabatan itu kita tidak pernah percaya bahwa Allah itu jabatan ya. Kalau Allah itu jabatan, dia selesai hanya 4 tahun aja memerintah udah selesai. Dikira presiden. Ya, itu sekali lagi Allah itu tidak mungkin punya jabatan. Dan Yesus itu memang kami akui dia punya jabatan nabi. Dan dia bukan hanya nabi, dia imam dan raja. Itu jabatannya. Yesus nabi. Dalam jabatannya ya. Tapi pribadi Tuhan. Iya, ini jabatan. Saya tadi bilang Allah itu tidak mungkin jabatan. Dan ini kan seolah-olah antara Yesus dengan Tuhan itu beda. Antara Yesus dan Tuhan. Tuhan beda. Jadi seolah-olah Yesus itu utusan Tuhan. Kalau Yesus itu jabatannya nabi. Yesus itu nabi. Iya, jabatan sekali lagi. Jabatan. Kenapa dibilang dia nabi? Karena dia itu memberitakan tentang dia perpanjangan tangan Tuhan lah dibilang kalau kita bilang. Tetapi dia sekaligus Allah. Dia tidak, sekali lagi saya bilang, ini hanya sebuah jabatan. Dia bukan hanya jabatan, dia juga imam. Imam itu mengorbankan persembahan korban, ya. Waktu itu karena orang yang berdosa pasti datang kepada imam, potong 1 lembu, persembahkan untuk Tuhan supaya dia ditebus dosa-dosanya. Dan dia sekarang mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Gitu loh, dia menjadi korban sendiri, makanya dibilang jabatannya imam. Yang harusnya dia membawa domba apa segala macam, tetapi membawa dirinya. Gitu loh, untuk dipersembahkan dan untuk mengorbankan dirinya untuk manusia berdosa, untuk diselamatkan. Kalau yang tadi dihukum, akhirnya berkorban kan berarti memberi keselamatan, berarti kataku tadi dong. Kenapa? Katanya tadi dihukum. Iya, dihukum. Saya bilang dia berkorban, dihukum. Iya, kan dia berkorban untuk kami. Kan dia punya kayak inisiatif sendiri untuk berkorban. Kalau dihukum berarti memang dari Tuhanmu yang menghukum, dia nggak bisa ngelak, gitu kan bahasanya. Kalau bahasanya dikorbankan. Kan tadi saya bilang kami percaya 3 pribadi. Oke, kembali lagi ke sini ya. Berarti kamu belum paham sebenarnya. Dia punya 3 pribadi. Ya, pribadi anak ini juga mau menyelamatkan kami melalui hukuman itu. Yang merancang itu Bapa. Anak mau mengorbankan dirinya untuk dihukum karena kami. Gitu loh, pribadi anak ini. Dan dia mengorbankan dirinya. Gitu loh. Itu dia tadi saya bilang jabatannya sebagai imam, dia membawa dirinya sendiri ke dalam tempat pembantaian untuk dibunuh dan mati dan untuk menebus dosa kami. Kalau dosa, makanya dia mati untuk menebus dosa. Dan dia bangkit ya supaya ada keselamatan. Kalau dia tidak bangkit nggak ada keselamatan. Oh, dia bangkit lagi? Iya, dia bangkit. Nanti di hari akhir atau sudah bangkit? Sudah bangkit pada hari yang ketiga kan? Dia bangkit. Apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit, Minggu. Minggu bangkit. Terus dihukumnya itu berarti hari Jumat, Kamis.
Jumat lah, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Kan 3 hari, Makanya pagi-pagi buta dia bangkit. itu bangkit sendiri ya? Atau Oh, tadi kan dia matinya kan dihukum, iya kan? Bangkitnya bangkit sendiri atau dibangkitkan? ada teks-teks Alkitab menyatakan dia dibangkitkan dan ada teks-teks Alkitab dia dibangkitkan oleh Allah. Tetapi dia juga bisa dia bangkit sendiri, ada teks Alkitab menyatakan itu. Sedangkan dia aja menyerahkan nyawanya sendiri. Ya. Tidak ada dibilang dalam Al-Qur'an, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku kecuali aku memberikannya. Dia punya hak atas nyawanya sendiri. Berarti dia itu nyawa dia dicabut sama orang lain, maksudnya cabut sama pihak lain. Iya, dalam kemanusiaannya kan? Iya, dalam kemanusiaannya. Iya, lupa. Ya, berarti tetap kan. Gini. Kan berarti sampai Tuhan nih. Sekarang kita lari lagi ke dalam Kristus. Kemasuk dalam ini tentang, kalau udah tentang ini sih bisa dibilang kristologi. Tadi sebenarnya itu ada kristologinya juga, tentang keselamatan, kristologi. Baru kanonisasi, baru tentang ini lagi. Maksud aku, yang jadi pertanyaanku, kalau memang Alkitab itu tadi kan dipalsukan, yang asli mana? Ya kan aku dengar dari itu. Ya aku itu, tahu, kan? makanya kalau nggak ada yang asli, jangan bilang itu palsu. Ya cukuplah Makanya kita. Iya. Kami tidak. Karena kalian tidak tahu, tetapi kalian membilang bahwa itu dipalsukan. Aku bukan menyatakan kamu, tapi general orang Muslim mengatakan bahwa itu palsu. Kamu tanya pun Ustadz, itu pasti palsu dibilangnya. Kami kembali tanya, kalau memang itu palsu, mana yang asli? Itu loh. Kalau kalian tidak mengakui itu Alkitab itu firman Tuhan, terus kenapa kalian percaya bahwa ada nubuatan Muhammad di situ? Itu kan pertanyaan. Jadi